Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang penggerak. Assalamualaikum, salam sehat untuk kawan-kawanku Bu Retno dan Pak Juanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Bu. Iya Bapak, pada siang ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini, di mana pada sesi ini Bu Retno itu selaku coach dan Pak Juanto selaku coachee. Saya akan bertindak sebagai supervisornya. Di awal ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Retno sebagai coach berkenaan dengan kompetensi coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati Ibu Retno. Pertama adalah yang akan saya amati pada saat coaching adalah menggunakan alur tirta. Di mana di sini apakah Ibu Retno sudah menggunakan alur tirta atau belum? Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah sekarang kalau boleh tahu Ibu Retno, kompetensi apa yang akan Ibu Retno kembangkan? Oke, baiklah Bu Lydia, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Lydia. Berarti ada 3 kompetensi ya, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Ibu ya. Nah dari ketiga kompetensi itu, mana secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Ya, jadi dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Kemudian apa indikator dari menanyakan pertanyaan yang berbobot? Indikator pencapaian tujuannya apa Ibu yang ingin Ibu inginkan? Ya, harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu Ibu. Oke, bagus sekali Ibu Retno. Sudah saya catat, berarti Ibu Retno ingin Pak Juanto nanti sebagai seorang coachee mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan mendapatkan ide-ide baru. Begitu kan Ibu Retno? Ya Bu. Oke, sekarang saya persilahkan untuk Ibu Retno dan Pak Juanto melakukan coaching. Jadi silakan Ibu Retno, Pak Juanto. Baiklah Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Juanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Retno. Baiklah. Hari ini kita sudah menjadwalkan sesi coaching ya Pak ya. Dan sebelum kita mulai sesi ini, bagaimana perasaan Pak Juanto hari ini? Ya, saya sangat merasa senang ya Bu, karena saya merasa ada kawan saya yang membantu dalam yang nantinya menemukan solusi mengenai permasalahan yang akan saya sampaikan. Lalu kemudian apa harapan Bapak secara khusus dari apa yang ingin kita diskusikan hari ini? Nah, saya ingin kedepannya memiliki komunitas belajar yang tidak saling tertutup ya Bu. Intinya dalam saat ini saya merasa saya dan rekan saya dalam satu komunitas itu tidak saling terbuka mengenai tujuan atau keadaan komunitas kami saat ini. Tentu saya sangat menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama-sama. Dan coba tolong Bapak jelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan atau harapan dalam mengikuti sesi pertemuan kita ini. Jadi harapan atau tujuan saya dari pertemuan ini Bu, nantinya saya berharap saya memiliki komunitas
dan rekan-rekan dalam komunitas itu saling mau terbuka, Bu. Jadi tidak saling menutup diri, mau menggali dan mengetahui kondisi sebenarnya. Dan nanti kedepannya saya berharap komunitas saya itu paham dengan tujuannya, Bu. Jadi karena kebetulan kami di sini SMK, saya ingin memiliki kompetensi lulusan yang sesuai dengan jurusannya masing-masing, begitu, Bu. Kita mari masuk ke dalam tahap identifikasi ya Pak. Dan apa saja yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menjalin hubungan baik antar sesama guru matematika dalam komunitas yang ada di sekolah Bapak? Nah, saya merasa khawatir ini, Bu, kalau saya memulai diskusi nanti takutnya dianggap wah ini Pak Juwanto ini kok yang merasa paling bisa, atau dianggapnya terlalu wah begitu ya, Bu. Jadi saya tidak percaya diri intinya, Bu, ingin memulainya. Dan bagaimana cara Bapak menghadapi situasi tersebut? Nah, saya ingin sekali menumbuhkan rasa percaya diri saya, Bu. Ingin segera memulai dengan menyiapkan materi-materi atau bahan-bahan pendukung bahwasanya ini loh tentang keadaan yang sebenarnya, bahwasanya kami dalam komunitas itu masih berjalan masing-masing, Bu. Belum satu tujuan, belum pernah duduk bersama. Nah, intinya saya ingin mendiskusikan dengan rekan kami, tapi terlebih dahulu saya siapkan materi atau berkas pendukungnya. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan atau harapan yang Bapak inginkan? Nah, dalam rencana aksinya saya ingin dari materi yang saya peroleh tadi atau dari bahan yang saya siapkan, nah, saya akan melakukan diskusi ringan dulu, Bu. Nah, diskusi santai, yang diskusi yang membuat rekan saya merasa nyaman dan nantinya akan tertarik untuk melakukan diskusi mengenai komunitas belajar kami untuk pertemuan selanjutnya, begitu, Bu. Apa strategi Bapak yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, diawali dari diskusi dengan tadi, Bu, ketika rekan sudah merasa nyaman, barulah saya di sini akan memasukkan bahan-bahan yang saya siapkan, kemudian menyampaikan bahwasanya kondisi komunitas kami itu sebenarnya tidak dalam keadaan baik, Bu. Artinya belum saling terbuka. Nah, saya ingin memasukkan tujuan komunitas kami ini kan pada akhirnya kepada peserta didik, Bu. Jadi peserta didik yang memiliki kompetensi lulusan yang sesuai dengan jurusannya. Jadi barulah ketika mereka nyaman, saya masukkan materi pendukungnya tentang keadaan yang sebenarnya. Intinya seperti itu, Bu, biar rekan kami merasa sadar dan mau membuka diri tentang keadaan yang sebenarnya. Baik Pak, mari kita masuk ke sesi tanggung jawab. Komitmen apa yang Bapak bangun terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Nah, saya merasa yakin, Bu, akan segera memulai sesi diskusi bersama rekan saya dalam waktu dekat ini, Bu. Jadi saya tidak ingin menunda-nunda agar keadaan komunitas kami segera membaik, intinya itu, Bu. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, saya di sini tentu sangat membutuhkan banyak bantuan dari rekan saya, baik dari rekan di luar komunitas, rekan kerja saya di sekolah, atau kepada rekan-rekan yang lebih ahli dalam hal ini, Bu. Kemudian tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi ya Pak. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak harapkan dari sesi coaching ke depannya? Nah, dari tindak lanjut yang ingin saya harapkan, yakni saya mengharapkan sesi ini berlanjut secara berkala, Bu, nantinya. Jadi tidak cukup sampai sekali ini saja. Saya berharap nanti bisa bertemu dengan Miss Retno dalam lain sesi untuk membicarakan refleksi atau tindak lanjut mengenai bagaimana hasil dari
diskusi yang saya dapat dari rekan-rekan saya dalam komunitas, Bu. Baik, setelah pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya tentang keberhasilan Bapak sudah berdiskusi terhadap teman-teman. Kemudian terima kasih dan sampai jumpa di lain sesi ya Pak Ju. Ya, terima kasih sekali atas waktunya ya Bu Retno. Sekian Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Retno sudah melakukan coaching dengan Pak Juwanto. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching, yaitu Pak Juwanto. Oke Ibu Retno. Nah sekarang menurut saya proses coaching Ibu dan Pak Juwanto itu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga berjalan sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mencari atau mendapatkan solusi. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa sekarang? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara memahami proses. Dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat berjalan lebih baik. Saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Lydia sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Oke, sama-sama Ibu Retno, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Pak Juwanto juga bisa melaksanakan apa yang menjadi harapannya. Mungkin itu saja ya Ibu, observasi kita hari ini. Baiklah Ibu Lydia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.